Halo teman-teman, berjumpa lagi di video saya. Kali ini saya akan mereview Umbrella Academy Season 2. Oke, Umbrella Academy ini menceritakan tentang 7 orang anak yang memiliki kekuatan super yang direkrut oleh Reginald Hargreaves untuk menyelamatkan dunia lah. Sebenarnya saya ini sudah nonton dari season 1 ya, dan bisa saya bilang season 1-nya ini cukup membosankan bagi saya. Cuma karena orang bilang season 2-nya keren, kayaknya saya lanjut nonton film ini. Karena jujur saja, saya di season 1 stuck di episode 6 karena bosan ya. Tapi ketika season 2 ini keluar dan banyak yang bilang filmnya bagus, akhirnya saya paksa-paksakan nih nonton, selesaiin season 1-nya. Dan ternyata ketika saya nonton di episode 8 season 1 itu sudah mulai mulai seru, dan setelah itu saya lanjut sampai season 2. Nah, jadi buat kamu yang baru nonton di season 1, mungkin alurnya memang agak lambat dan flat ya. Kita hanya diberikan rasa penasaran tuh di tiap endingnya aja, dari episode 1 sampai 6. Tapi ketika dalam sepanjang filmnya itu ceritanya datar-datar aja. Baru nanti di akhir-akhir season baru mulai seru. Namun di Umbrella Academy Season 2 ini dari awal udah seru sih. Kalau kamu nonton, mungkin kamu nonton bakal lanjut terus atau maraton, karena tiap episodenya bikin kita penasaran. Mungkin saya jelaskan dulu sinopsis awalnya ya, dari yang season 1 bagi yang belum nonton, singkat saja. Jadi intinya si Umbrella Academy ini kan terdiri dari 7 anak. Pada suatu hari si Five ini sudah lama hilang. Dia ini pergi ke masa depan, dan kemudian ia kembali dan memberitahukan kepada saudara-saudaranya bahwa kiamat akan datang 2 minggu lagi, dibilang. Jadi mereka mengajak saudara-saudaranya ini untuk menyelamatkan dunia dari kiamat. Nah, di season 1 ini menceritakan bagaimana mereka mencegah kiamat terjadi, yang pada akhirnya kiamat tetap terjadi, dan akhirnya si number 5 membawa saudara-saudaranya kembali ke masa lalu untuk mencegah kiamat terjadi. Nah, akhirnya ia kembali ke tahun 1963. Namun mereka ini kembalinya terpisah oleh tahun ya, dan mereka bertujuh, jadi mereka masing-masing terpisah di tahun berbeda, bedanya setahun. Nah, Five ini kemudian datang di hari dimana kiamat terjadi. Nah, itulah cerita di season 2-nya. Nah, menurut saya cerita di season 2-nya ini kayak kembali lagi ke premis awal di cerita season 1. Ketika di cerita di season 1 ini mereka memiliki misi untuk mencegah terjadinya kiamat, di season 2 juga sama. Mereka akhirnya juga mencegah kiamat terjadi. Bedanya kalau season 1 terjadi di 2019, di season 2 terjadi di 1963 atau 65 ya, saya agak lupa. Mereka mencegah kiamat kiamat akan terjadi lagi. Nah, si number 5 ini kan kepala pukulnya lah, dia ini yang paling tahu lah, walaupun dia ini terjebak di tubuh anak kecil, tapi umurnya sudah 40 tahunan lebih. Oh ya, untuk karakternya ada Luther. Luther ini adalah number 1. Dia ini adalah pria berbadan besar, mirip gorila, kuat, kekuatannya itu kuat banget. Terus ada Allison ini cewek berkulit hitam. Kekuatannya ini dia bisa mempengaruhi orang ya dengan kata-katanya. Kalau dia bilang I heard a rumor, orang itu bisa melakukan apa yang ia katakan. Lalu ada Klaus ini bisa melihat hantu dan bisa menyuruh hantu itu untuk melakukan sesuatu untuk dia. Lalu ada Diego ini pelempar pisau ya, pelempar pisau gitu. Lalu ada Vanya. Nah, Vanya ini yang paling kuat di antara yang lain, dan sebenarnya dia inilah yang penyebab kiamat sebenarnya, baik di season 1 maupun di season 2. Tapi ini akan terungkap di akhir cerita. Cuma ya sudahlah ya, karena ini review spoiler, jadi saya spoilerin aja lah sekalian. Jadi yang ketujuh itu adalah Ben. Ben ini sudah mati dari kecil, namun dia sebenarnya tetap bersama mereka karena si Ben ini selalu berkomunikasi dengan Klaus, karena Klaus ini kan bisa melihat orang mati ya. Nah, jadi Ben dan Klaus ini selalu berdua lah, karena si Klaus ini bisa berkomunikasi dengan Ben. Untuk ceritanya sendiri, pace-nya mulai cepat ya di season 2 ini, dari episode 1 sampai episode 10 benar-benar seru dan menarik, apalagi openingnya yang luar biasa keren ya. Jadi opening si para Umbrella Academy ini
perang dan menggunakan kekuatannya masing-masing. Dan boleh jujur hanya terjadi sekali ya. Jadi season 1 sebenarnya saya juga bingung nih. Ini kekuatan mereka nih apa? Karena nggak dijelasin dan nggak ditunjukin juga. Cuma dikit-dikit. Bahkan saya nggak tahu apa kekuatan supernya. Karena mereka ini kebanyakan ngomong daripada menunjukkan kekuatannya. Episode 10 season 1 epilog ceritanya itu mereka menggunakan semua kekuatannya. Namun itu pun hanya di scene itu aja. Setelah itu mereka ya biasa aja, nggak memakai kekuatannya lagi. Nah, jadi menurut saya salah satu kekurangan film ini, mereka tuh karakternya tidak ditunjukkan kekuatannya, jadi kita nggak tahu kehebatan mereka bagaimana. Dia ditunjukin tapi dikit-dikit yang mungkin bisa membuat beberapa penonton bosan. Cuma untungnya kalau di season 2 ini cukup banyak ya porsi kekuatannya ditunjukkan, karena kalau di season 1 itu nggak ada ditunjukin, makanya yang bikin itu juga yang bikin saya cukup bosan ya. Apalagi ceritanya yang ya menurut saya monoton sih di season 1 sampai di episode 6 itu. Tapi setelah lanjut nonton baru mulai seru seperti yang tadi saya bilang. Nah, jadi untuk premis cerita season 2 ini, dia ini mencegah kiamat yang terjadi di 1965 saat jadi pembunuhan John F. Kennedy. Nah, walaupun begitu semuanya tidak mudah karena para anggota Umbrella Academy ini sudah memiliki kehidupan masing-masing ketika dia datang terpisah di zaman ini sampai Five yang menyatukannya. Di sini kita bisa mengenal lebih dekat ya karakter ayah si Reginald Hargrave yang mendirikan Umbrella Academy. Karena kalau di season 1 kan dia diceritakannya sudah mati, jadi hanya dari flashback. Sedangkan kalau di season 2 dia ini masih hidup karena di zaman itu dia masih hidup ya. Lalu ada karakter baru seperti Lila, ada Swedish Brother, para pembunuh bayaran dari The Commission. Di sini kita diperkenalkan tentang Commission lebih jelas lagi dan bagaimana keadaan organisasi mereka di dalamnya. Yang menurut saya lucu sih. Jadi untuk sebuah perusahaan pembunuh bayaran yang mengendalikan waktu ya, di dalam perusahaannya ya kayak biasa aja, kayak orang-orang kantoran biasa gitu, dan ada konyol-konyolnya juga. Karakter yang saya suka adalah Five. Kalau di awal season, Five ini mungkin orang yang menyebalkan ya, tapi semakin ditonton ke season 2 ini, si Five ini keren jadinya, karena dia yang paling tahu cara mengambil keputusan di saat saudara-saudaranya yang lain kebingungan. Dia yang paling tahu caranya, dan sebenarnya dia ini orangnya solutif, cuma kadang keluarganya emang agak susah diatur dan keras kepala. Bahkan ada scene dimana mereka seharusnya punya kesempatan untuk kembali tapi tidak jadi karena para saudara-saudaranya nggak datang tepat waktu. Nah, dan Five ini jago membunuh lah dan hebat sekali. Luther pun di sini diperlihatkan kepribadiannya yang sebenarnya naif dan polos ya, kadang bodoh juga sih, walaupun badannya besar dan kekar. Tapi menurut saya dia yang paling tidak pintar di antara yang lainnya. Ada Diego yang berambisi menjadi superhero, atau Klaus yang nggak peduli ya, dia malah bikin sekte di zaman itu dan pengikutnya banyak. Mungkin saya nggak bisa terlalu banyak memberikan ceritanya karena nanti akan merusak saat menikmati filmnya. Walaupun tadi saya sudah kasih beberapa spoiler ya, tapi ya sudahlah ya, apa-apa. Jadi kalau kamu ingin menonton ini, ya saya pikir film ini cukup layak ditonton ya. Tapi tentu saja kamu harus nonton season 1-nya dulu biar nyambung ke season 2. Karena menurut saya investasi waktu kamu tidak akan sia-sia untuk menonton film ini. Jadi untuk skornya saya beri skor 7,4/10. Oke, begitu saja review dari saya. Terima kasih buat kamu yang sudah menonton video ini sampai habis. Jika kamu suka video ini, jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan lonceng agar kamu tidak ketinggalan video saya yang berikutnya. Terima kasih untuk kamu yang sudah menonton video ini, dan sampai jumpa di video saya yang berikutnya. See ya!